Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Juwangi. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat dan sehat. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 kita bisa mungkin berkumpul di PSM pada Zoom Meet ini dalam keadaan sehat. Selawat serta salam kami selalu satukan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru yang hebat SMK 1 Juwangi, pagi ini kita melaksanakan komunitas belajar SMK Negeri 1 Juwangi. Pagi-pagi menikmati teh hangat, pendampingnya ketela keju. Hari Jumat penuh dengan semangat, belajar bersama Kombel Saju. Jadi Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita tunjukkan mungkin lewat video kita on-kan, kita jargon Kombel Saju dengan penuh semangat. Kombel Saju, kolaborasi, belajar, maju bersama, maju, melaju berikan senyum manis Bapak Ibu semuanya. Ini adalah pengawal kita untuk mengawali hari Jumat ini dengan penuh semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, ini waktu menunjukkan pukul 07.26. Mari kita awali kegiatan Kombel Saju SMK 1 Juwangi ini dengan menundukkan kepala. Kita berdoa mudah-mudahan kita hari ini membersamai siswa kita dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa ikhlas dan sabar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk selanjutnya untuk mengawali pagi ini sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Juwangi. Untuk beliau Ibu Murianti Eskom MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Diana, luar biasa semangat pagi hari ini ya membersamai Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru dan karyawan SMK Negeri 1 Juwangi yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas di sekolah kita tercinta ini, dan insya Allah dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu semangat ya Bapak Ibu. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Kombel belajar bersama. Mungkin sudah beberapa periode ya, atau istilahnya sudah beberapa kegiatan, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih istiqomah. Pagi hari ini saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua yang terus semangat, dan semoga semangat ini istiqomah sampai akhir nanti. Hari ini adalah aplikasi digital untuk menggali potensi siswa sebagai media pembelajaran untuk desain dan pola busana. Meskipun temanya itu lebih condong ke tata busana, harapan saya Bapak Ibu dari program keahlian lain tetap bisa mengoptimalkan pembelajaran-pembelajaran apa yang disampaikan oleh busana itu bisa diadopsi nanti di program keahlian masing-masing. Dan ini memberikan celah pada kita semua untuk bisa menemukan ide-ide kreatif yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan program keahlian lain. Jadi tidak hanya bisa dilakukan di
busana saja, tetapi desain dan pola busana itu bisa memberi gambaran pada kita, terutama untuk kriya kayu nggih. Mungkin kita bisa membuat produk atau mendesain sebuah produk yang nanti kolaborasi dengan busana. Demikian juga untuk desain bangunan, tidak ada salahnya juga paham tentang interior, di mana interior itu juga nanti bisa dikolaborasikan dengan busana. Kemudian untuk TBSM saya kira juga tidak keluar dari ini nggih, dari ranah pembelajaran untuk desain dan pola busana ini, karena untuk TBSM pun juga ada desain-desain menggunakan aplikasi-aplikasi, meskipun itu nanti untuk peralatan-peralatan teknik otomotif. Namun untuk promosi ataupun membuat sebuah kolaborasi yang oke dengan busana itu bukan sesuatu yang mustahil. Sehingga nanti dari 4 program keahlian yang ada di sekolah kita bisa saling menguatkan, membuat produk-produk yang bernilai jual dari hasil karya anak-anak kita untuk bisa menjadi tren atau menjadi ciri khas dari SMK Negeri 1 Juwangi yang mungkin itu belum dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Jadi kalau kita hanya bicara tentang program keahlian kita, busana, bikin baju, kemudian desain busana apa, kemudian kita jahit dengan model-model yang mungkin biasa, itu bukan sesuatu yang aneh lagi ya. Begitu juga untuk program-program yang lain. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah ide-ide baru, produk-produk baru yang kreatif, inovatif, dan itu memang bisa dipakai dalam kondisi sehari-hari ataupun pada event-event tertentu. Nah, ini adalah sebuah peluang bagi kita Bapak Ibu untuk saling belajar bersama dari masing-masing program keahlian sendiri maupun dari program keahlian yang ada di sekolah kita yang lainnya, maupun kalau misalkan bisa membaca dan belajar dari program keahlian di sekolah lain yang tidak ada di sekolah kita, itu juga sesuatu yang bagus, yang nanti akan menambah khasanah keilmuan kita. Jadi apapun tema yang ada di dalam komdel kita, itu tidak ada istilah tidak kepake. Semuanya bermanfaat, semuanya memiliki fungsi yang nanti ketika kita bisa mengkolaborasikan dengan apa yang sudah ada, segala sumber daya yang ada di sekolah kita, insya Allah nanti akan menghasilkan sebuah produk ataupun desain yang baru atau formula pembelajaran yang baru yang memang sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita. Itulah fungsinya kita belajar bersama Bapak Ibu. Jadi saya harapkan pada kombel hari ini teman-teman dari program keahlian lain juga menyimak dengan baik dan temukan sisi-sisi apa, peluang-peluang apa yang bisa diambil dari pelaksanaan pembelajaran di busana ini yang bisa diadopsi di program keahlian panjenengan semua. Begitu juga untuk guru umum. Guru umum harus bisa membaca peluang-peluang yang sekiranya menguatkan pembelajaran-pembelajaran panjenengan yang sifatnya umum itu bisa menguatkan di program keahlian masing-masing jurusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi tetap semangat untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada anak didik kita dan selalu termotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, tadi sudah diawali Bu Dian dengan semangat yang luar biasa. Ini saya close saja dengan yel-yelnya SMK dan SMK Negeri 1 Juwangi. Bapak Ibu di unmute semua speakernya biar suaranya terdengar dan on cam semua meskipun sebagai Bapak Ibu. Kita mulai Bisa. Hebat. Bisa hebat. Putus. Jadi suara saya
Terima kasih Ibu Murianti yang telah memberikan sambutannya dan memberikan energi yang luar biasa walaupun di akhir minggu, tapi insya Allah tetap semangatnya hari Senin nggih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dalam kegiatan Kombel Saju ini dengan tema aplikasi digital untuk menggali potensi siswa sebagai media pembelajaran desain dan pola busana. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berkolaborasi dan tentunya belajar bersama. Untuk narasumber hari ini sangatlah luar biasa karena narasumber ini kemarin terakhir mendampingi siswa mendapatkan juara 1 dalam kegiatan fashion show di ISI Surakarta, mengisi kegiatan Boyolali Job Fair untuk fashion show-nya. Jadi Bapak Ibu mari kita sambut dengan semangat dan tentunya berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber Ibu Kenen Tri Pamili SPD. Untuk beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Suaranya jelas Ibu, suaranya serak gitu, nggih. Matur suwun, nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sehat nggih? Pagi, sehat sekali. Alhamdulillah, nggih. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah Ibu Murianti, kemudian yang saya hormati juga Bapak Aryawan selaku Kepala TU dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Juwangi yang selalu semangat, selalu diberikan kesehatan, selalu bersinergi dengan Bapak Ibu Guru dan yang lain dan membimbing anak-anak dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat juga. Dan terima kasih untuk pagi ini saya sudah diberikan kesempatan untuk mengisi Kombel sebagai narasumber. Tentunya ilmu saya masih belum banyak Bapak Ibu, masih kurang. Mohon bimbingan Bapak Ibu semuanya, nanti semisal ada salahnya, ada kurangnya, mohon untuk diberikan saran atau kritik gitu. Kemudian dengan sedikit materi yang akan saya sampaikan pada pagi ini, semoga nanti dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, meskipun untuk materi pagi ini lebih ke jurusan, jurusan busana. Nantinya semoga nanti Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan atau bisa mungkin dari Bapak Ibu punya kreativitas yang lain atau selain mengajar mungkin punya ide-ide kreatif yang ingin dituangkan dalam aplikasi digital mungkin. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Ini sudah tampak nggih Bapak Ibu untuk share screen dari saya. Sampun Bu Kenen. Ini untuk pagi ini kita akan belajar tentang aplikasi digital untuk menggali potensi siswa sebagai media pembelajaran desain dan pola busana. Nah, nanti di sini saya hanya mengenalkan saja Bapak Ibu, jadi tidak menjelaskan secara detail karena mungkin waktu karena yang akan kalau dalam pembuatan desain itu per tool-toolnya itu kan banyak, jadi waktunya hanya terbatas. Nanti kapan kita agendakan bersama, kita ketemu secara offline mawon gitu nggih Bapak Ibu. Nggih Bu Kenen. Untuk mengapa aplikasi digital itu penting Bapak Ibu. Jadi memang pada saat ini semua sudah serba digital, pembuatan desain, kemudian pola itu sudah dilakukan secara digital. Namun ada minus atau plusnya juga. Kenapa ada minus plusnya? Kalau secara digital mungkin pemaparan atau
tampilan dari gambar yang dihasilkan nanti akan kelihatan seperti nyata. Kemudian kalau yang secara manual nanti pembuatan mungkin akan lebih memakan waktu lama, kemudian tidak presisi, seperti itu. Jadi untuk mengapa aplikasi digital itu penting? Yang pertama itu perkembangan teknologi digital itu sekarang itu lebih saat banyak aplikasi-aplikasi digital yang saat ini bermunculan. Kemudian yang kedua, pentingnya mengasah kreativitas siswa sejak dini. Itu karena kreativitas siswa itu jika tidak diberi pemantik ya, diberi pemantik melihat dulu contohnya seperti apa, seperti idenya seperti apa, itu mungkin akan lebih sulit untuk siswa itu belajar untuk mewujudkan atau mencurahkan suatu ide nggih. Kemudian yang ketiga, teknologi digital memudahkan proses desain. Nah, dengan aplikasi-aplikasi digital yang bermunculan pada saat ini akan lebih mudah. Bagaimana membuat pola akan lebih cepat, membuat desain juga akan lebih cepat dan lebih berwarna. Karena dalam pembuatan desain secara digital kita dapat menempelkan atau mengaplikasikan motif ataupun gambar sesuai dengan keinginan kita. Jika secara manual kita harus masih pakai pensil warna, kemudian pakai cat air, itu kalau membuat motif pun juga harus satu persatu. Kalau dengan digital kita hanya memfoto misalnya kain yang akan kita pakai, kita foto, kemudian kita aplikasikan, kita tempelkan ke dalam desain tersebut. Kemudian yang keempat itu siswa dapat mengeksplorasi ide secara kreatif. Kemudian mengapa aplikasi digital desain busana itu tidak hanya tentang membuat pakaian yang indah Bapak Ibu, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi diri. Dengan mempelajari desain busana, siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri untuk keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin ketemu pas waktu job fair di Boyolali, ketemu dengan yang diterangsang itu nggih pageng yang dari rotan itu Bapak itu memberikan ide gimana kalau kita bisa kolaborasi antara rotan dengan busana. Contohnya membuat busana dengan rotan. Nah, rotan itu sebagai pengganti tali Bapak Ibu. Di tali busana itu kan sering dikenal kita membuat makram. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar teknik ikat tali dengan teknik makram nggih. Nah, itu busana bisa kolaborasi dengan rotan juga. Nah, rotan itu sebagai pengganti tali yang kita anyam nanti bisa diaplikasikan ke dalam busana. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Terus kemudian tantangan desain busana dan pembuatan pola secara konvensional. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, keterbatasan alat dan bahan, ya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran desain busana. Kalau sekarang kan anak-anak sudah punya HP semua, HP-nya sudah Android semua, jadi mungkin keterbatasannya hanya penyimpanan memorinya yang mungkin karena banyak aplikasi-aplikasi yang anak-anak sudah download, jadi untuk mendownload aplikasi lagi pun juga mungkin tidak mencukupi seperti itu. Kemudian kalau secara konvensional mungkin proses pembuatan yang memakan waktu. Kalau secara manual mungkin harus dicek satu persatu. Dari pembuatan pola dicek satu persatu ukurannya udah sesuai atau belum. Nah, secara digital kita pakai pola secara digital dengan menggunakan komputer, kita tinggal memasukkan angka atau memasukkan ukuran, kita sudah muncul sendiri. Misalnya kita membuat ukuran 30 kayak gitu, kita hanya menuliskan angka 30, nanti sudah garisnya itu sudah sesuai
30 cm sendiri seperti itu. Kemudian sulit mendapatkan referensi, nggih. Mungkin kalau manual kita di istilah busana kita sebelum membuat desain itu biasanya kita membuat mood board dulu Bapak Ibu. Jadi mood board itu fungsinya untuk memunculkan ide. Nah, kita mau misalnya membuat desain busana apa, kita mengumpulkan beberapa gambar-gambar, mungkin kita mengambil sumber inspirasi dari yang ada di depan saya ini ada pete, Bapak Ibu. Misalnya sumber inspirasinya pete. Nah, pete itu bentuknya seperti apa? Nah, kita bisa menempelkan foto pete, kemudian pohon pete, mungkin ya ada kebun. Nah, nanti dari tempelan kolase yang sudah kita buat itu, nanti kita bisa mewujudkan suatu desain busana itu kalau secara digital. Secara manual pun juga bisa, namun kita harus mencari gambar, mungkin di majalah, mungkin kita ngeprint dari browsing, kemudian kita tempel-tempel di dalam suatu kertas, kemudian menjadi sumber inspirasi kita membuat desain seperti itu. Kemudian, nah ini aplikasi yang sering kita kenalkan ke anak atau kita gunakan dalam pembelajaran atau media pembelajaran di busana. Yang pertama ini yang paling sering dan mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal, nggih. Ini Ibis Pen X biasanya kita untuk membuat desainnya. Kemudian Medibank Pen itu sama dengan Ibis Pen, cuman bedanya itu di hasil pewarnaan itu lebih kalau di pewarnaan lebih lengkap di Ibis. Kemudian Corel itu kita fungsikan, kita gunakan untuk membuat flat design. Kemudian Canva, kalau Canva mungkin Bapak Ibu juga sudah sudah sering menggunakan Canva. Nah, Canva ini di busana kita gunakan untuk membuat yang namanya mood board tadi. Kemudian Pinterest kita gunakan untuk mencari sumber ide atau mencari inspirasi. Karena dalam pembuatan desain itu tidak mungkin langsung muncul itu jarang ya Bapak Ibu. Mungkin kita buka Pinterest dulu, kita cari inspirasi dulu, kemudian baru muncul beberapa ide-ide yang kita tuangkan dalam bentuk desain. Nah, yang terakhir ini ada Rispis atau aplikasi pembuat pola secara digital. Kemudian, nah dari manfaat dari aplikasi-aplikasi itu, ini manfaat yang kita dapatkan, ya, visualisasi desain yang lebih baik karena dalam pembuatan desain secara digital ini mungkin warna yang kita inginkan akan lebih jelas, kemudian motif yang kita inginkan juga lebih jelas, dan gambar yang dihasilkan pun akan kelihatan lebih nyata. Kemudian simulasi pembuatan polanya yang akurat, kita tinggal memasukkan ukuran, sudah sesuai. Kalau misalkan manual kita harus ukur satu persatu dulu dengan metlin. Kadang antara metlin atau meteran satu dengan yang lain itu ada selisihnya 1 mili atau bahkan sampai dengan 2 mili. Kemudian kita dapat mengakses ke berbagai sumber inspirasi, misalnya tadi dengan menggunakan Pinterest itu tadi, kemudian kita bisa cari di Google juga. Kemudian yang selanjutnya kita bisa berkolaborasi dengan sesama siswa. Jadi antara siswa satu dengan yang satunya mungkin mempunyai ide yang berbeda. Kalau misalnya dengan secara manual mungkin antara siswa ini dan siswa satunya idenya berbeda, ingin dikolaborasikan. Kalau manual mungkin harus menghapus dulu, ganti gambar lagi. Nah, kalau pakai digital kita tinggal
hapusnya aja cepat, kemudian tinggal mengaplikasikan kolaborasi antara ide anak satu dengan yang lainnya begitu. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas itu ada berbagai tool dan efek visual yang menarik dapat memicu ide-ide kreatif. Mungkin dari anak itu lebih suka menggunakan digital karena secara digital itu kalau manual mungkin kalau dalam desain itu harus membuat proporsi dulu atau tubuh dulu baru dibuat siluet bajunya. Lama nggih kalau secara digital nanti kita tinggal download aja bukan aplikasi gambar, proporsinya kita aplikasikan ke dalam misalnya kita pakai Ibispen, kemudian kita tinggal memberi atau menggambar bajunya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan aplikasi. Nah, selain pembuatan desain, kita juga bisa membuat proyek desain secara berkelompok. Secara berkelompok itu misalnya tadi satu mood board atau satu sumber ide itu nanti bisa menjadi beberapa desain, bisa 4 desain, bahkan sampai dengan 10 desain. Kemudian selain itu juga yang sering saya lakukan itu mengikutkan siswa ke dalam kompetisi desain secara online Bapak Ibu. Jadi untuk mengasah kreativitas anak. Jadi kalau misalnya anak diikutkan kompetisi desain meskipun online ya Bapak Ibu, itu akan memicu semangat anak ingin belajar lebih. Seperti itu. Kemudian mengeksplorasi desain dari berbagai sumber tadi, kemudian kolaborasi seni dan fashion kontemporer. Terus ini hasil dari desain digital dan pola yang dikerjakan anak atau yang dibuat oleh anak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mood board. Nah, mood board itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi sumber ide kayak yang kemarin itu kita ikutkan kompetisi diisi ini desainnya Anissa itu kan sumber idenya dari taman kota di Malang. Nah, Anissa ini menempelkan beberapa view atau foto-foto taman yang ada di sana, kemudian ada akar, kemudian ada pohon tumbuhan yang menjalar. Nah, dari gambar-gambar yang dibuat secara kolase ini menghasilkan satu desain. Nah, satu desain ini nanti bisa diterjemahkan. Misalnya Bapak Ibu ini untuk pada bagian tangan dan pada bagian badan ini merupakan akar. Nah, akar itu diambil dari akar pohon. Kalau tanaman kan istilahnya ada akarnya, kemudian ini dituangkan dalam bentuk akar. Kemudian bagian bawah ini yang menjuntai-juntai ini mengambil dari sumber ide ini tanaman yang menjalar. Kemudian dari bunga-bunganya ini kita memakai batik yang bermotif flora atau bunga seperti itu. Nah, ini ada satu lagi ini kuluk with wastra. Ini sumber ide dari anime atau dari games. Honkai namanya Bapak Ibu. Nah, ini menggunakan batik kawung. Terus kemudian apa yang ada dalam games anime ini tadi tokohnya ini ada tokohnya di sini kita ambil sedikit-sedikit sebagai sumber ide pembuatan desain. Ini saya putarkan saya putarkan video sedikit Bapak Ibu, enggak apa-apa Ibu Kemen.
Ini tutorial penggunaan aplikasi IBISPEN. Nah, monggo bisa dipesan. Dipesankan. Bu Kenan, Nggih, memang videonya tidak ada suaranya nggih? ada Bu Dian. Di tempat saya ada itu. Oh nggih, mungkin nanti juga bisa berbagi lewat grup kami nggih. Oh nggih. Ini videonya saya tutup mawon nggih, kita next mawon nggih karena lama durasinya 10 menit. Bu Kenan. Nah, begitu tadi Bapak Ibu untuk kesimpulan pada pagi ini, dengan memanfaatkan teknologi digital kita dapat mencetak generasi desainer muda yang kreatif dan inovatif. Yes, sekian maparan materi Kombel dari saya. Terima kasih, mohon kurang lebihnya saran kritik dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Nggih, Bu Karla. Oh nggih, pasti bermanfaat. Sangat bermanfaat ini. Ya, terima kasih untuk narasumber Ibu Tri Pamili, apa yang sudah disampaikan, pemaparannya pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Karena di Kombes 1 adalah kolaborasi, belajar, maju bersama. Demikian dari narasumber. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pasti di antara Bapak Ibu semuanya ingin bertanya. Baik, kami berikan kesempatan, monggo untuk bisa raise hand atau angkat tangannya dan bisa menyampaikan pertanyaan, dan insya Allah dari narasumber kami Ibu Kenan Tri Pamili sangat siap untuk menjawabnya. Oh, Pak Ageng Gunawan. Pak Ageng, bahagia hari ini Pak Ageng. Iya. Monggo Pak Ageng untuk siap bertanya. Terima kasih Bu Diana yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bicara di Zoom pada pagi hari ini. Saya sangat terima kasih untuk Bu Kenan yang telah memberikan tadi, menyinggol saya ya di lini saya di kreatif kayu dan rotan.
ada yang bisa kita kerjasamakan dengan busana ya, jurusan busana, seperti yang kemarin ada masukan ya, masukan tidak hanya dari pihak Transan sebenarnya, juga mungkin dari beberapa siswa makanya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi membuat karya yang dimana itu menggabungkan ya ide-ide yang ada di K3R dengan jurusan busana. Yang seperti Ibu Kanan sampaikan, nanti kami itu ada semacam ide itu. Di busana itu ada jurusan, ada apa itu namanya, program pilihan ya, itu adalah membatik. Nanti mungkin kami juga bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi membuat misalkan meja, di mana atasnya itu kami bisa kolaborasi untuk yang membatiknya itu dari pilihannya busana ya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan finishing yang bagus ya. Terus untuk yang berhubungan dengan desain baju yang bisa ditampilkan di chatbot seperti kemarin, saya mengucapkan apresiasi ya untuk Bu Kanan luar biasa. Kemarin saya sampaikan ke banyak pengunjung ya, ini nomor 1 luar biasa. Kita punya apa ya? Kalau juara 1 itu pasti dikenang di mana-mana. Diisi biasanya akan disampaikan ke mana-mana dan siap-siap aja ya. Kalau nanti selalu diundang ya. Dan semoga nanti itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi bisa untuk kolaborasi ya, desain-desainnya dengan misalnya mengkombin dengan rotan, isian-isian dari apa itu, dari baju itu dengan rotan, atau dari topinya, atau dari yang lainnya, aksesoris lainnya banyak sekali yang bisa dikembangkan nanti dengan kriya kreatif kayu rotan, atau sepatunya ya. Nanti kita inventarisasi sehingga semuanya bisa dengan menunjukkan ukirannya atau anyamannya dan sebagainya ya. Saya kira itu Bu Kanon, supaya tidak terlalu lama. Saya mengucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Diana. Terima kasih Bu Kanon ya juga dan semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Diana. Oke, terima kasih Pak Ageng Gunawan. Bu Kenen, ini sepertinya Pak Ageng ini ingin menyambut jurusan busana, bisa berkolaborasi dengan jurusan kriya kayu, Bu Kenen. Sambut dengan hangat Bu Kenen, dan bisa menerima mungkin tantangan yang sangat luar biasa. Dan kami dari Bapak Ibu menunggu aksi nyata hasil yang luar biasa kolaborasi antara jurusan busana dan kriya kayu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini sepertinya Bu Rosita. Monggo Bu Rosita. Bu Rosita ini sepertinya capek tapi tetap semangat di Bu Rosita. Mohon senyumnya dulu Bu Rosita. Monggo. Terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau tanya Bu Kanan, tadi kan untuk yang rispis ya Bu? Iya Bu. Berarti nanti kita buatnya yang rispis itu apa kita harus mengukur dulu komplit yang mau dibuat atau kita menggunakan dari ukuran yang standar ya Bu Kanan? Terima kasih. Ini langsung dijawab Bu Dian. Matur suwun Bu Dian. Langsung dijawab, Untuk rispis itu bisa menggunakan ukuran standar, ukuran yang sudah ada Bu Rosita, ataupun juga bisa menggunakan ukuran yang kita ambil dari pelanggan. Tetapi biasanya rispis itu kan dipakai untuk
pembuatan pola secara massal untuk di pabrik gitu nggih, karena lebih efisien. Tapi jika menggunakan ukuran pelanggan itu kan bentuk badan dari pelanggan itu kan beda-beda nggih. Mungkin ada yang gemuk, kemudian ada yang kurus nggih. Kemudian panjang punggungnya itu lebih panjang ataupun lebih pendek kan. Mungkin kalau pakai aplikasi Rizpis nanti polanya agak tidak sesuai, lebih luas jika menggunakan pola secara manual seperti itu Bu Rosita. Jadi ya bisa sih, cuman nanti seperti kerong lengan itu kita harus menyesuaikan lagi. Jadi baiknya kalau untuk Rizpis kita pakai ukuran yang standar mawon karena memang Rizpis itu digunakan untuk pembuatan busana secara massal. Itu Bu Rosita. Oh, nggih, Bu. Terima kasih Bu Kenen, Bu Dian. Iya, Bu Terima kasih Rosita, Bu Rosita. sami-sami. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang masih bertanya. Pripun Bapak Ibu, cukup? Sepertinya sudah cukup ini. Oh iya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu dalam kegiatan komunitas belajar SMK Negeri 1 Juwangi dalam tema aplikasi digital untuk menggali potensi siswa sebagai media pembelajaran desain dan pola busana. Saya selaku moderator bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan kali ini, yaitu Bapak Ibu guru memang harus belajar dalam berbagai aplikasi untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran agar siswa bisa lebih bersemangat, bersinergi dalam pembelajaran baik dalam normatif, adaptif ataupun terutamanya produktif. Dan tentu adanya kolaborasi antara guru dan siswa bisa menciptakan yang namanya hubungan yang simbiosis. Jadi monggo Bapak Ibu guru, mungkin memang kita Bapak Ibu guru dengan siswa harus lebih dekat, merangkul dan semuanya untuk siswa kita. Dan selanjutnya yaitu selalu menggali sumber ide dari manapun. Terus selanjutnya yaitu selalu memberikan stimulus agar siswa memperoleh tantangan yang luar biasa dalam mereka dalam pembelajaran dan kedepannya. Dan tentunya dalam menciptakan teknologi digital mampu mencetak siswa desainer-desainer handal khususnya di jurusan busana. Mungkin di kemudian hari kita bisa ada tema untuk jurusan DPIB, untuk jurusan teknik otomotif dan jurusan kriya kayu. Nonton nggih Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa memberikan tema yang lebih baik lagi untuk kemajuan Kombel Saju. Untuk mengakhiri kegiatan ini, hari Jumat tidak boleh menyendiri, apalagi mengenang masa lalu. Moderator saatnya undur diri. Salam jumpa dan bahagia selalu. Jumpa selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat selalu berikan tanda cinta untuk siswa kita. Cinta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama. Maju. Melaju juara dan mewangi. Terima kasih Pak Hakim, yang bersama tanda cinta kita, buat semangat kita untuk SMK Negeri 1 ini.
Pak Bima. Pak Bima, 1, 2, 3. Satu, dua,